Halo teman-teman semua, kali ini kita bakal lanjut lagi untuk aplikasi kita yang jadwal perjalanan bus. Sebelumnya kita udah udah buat baru di sini, yang buat rute ya. Nah di sini kurang tombol cancel, ternyata saya baru ingat nih. Jadi kita buat dulu tombol cancelnya. Kita pergi ke sini, ke SRC, view, terus rute maksud saya, lalu add.view. Nah, di bagian bawah sini ya MT ini kita bakal tambahin tombol cancel. Jadi kita copy aja seperti biasa. Kang copy, Kang Kopas. Kita copy taruh di atas. BG-nya kita ganti ya. Jadi border. Lalu text white, text kita ganti jadi gray 800. Lalu text center. Oke. Nah, ini buttonnya kita ganti jadi router link. Apa nih namanya, name rute titik index. Tipenya bisa kita hapus aja. Terus kita scroll ke kanan, di sini kita ganti juga jadi router link dan namanya kita ganti jadi cancel. Oke. MT ini nggak apa-apa kayak gini aja, kita jadi flex gitu atau enggak flex, terus item flex dulu aja ya. Oke, ini kalau kita refresh harusnya dia ada tombol cancelnya. Oke, ini kurang border ya harusnya. Border gitu. Bordernya berapa nih? 2 deh ya, coba. Biar dia agak tebal gitu sih. Oke, ini ada cancel dan simpan. Kita harus kasih space X. X-nya 1 aja. Jadi dia ada marginnya ke kanan. Jadi kalau kita klik cancel, dia harusnya tampil ke sini lagi. Oke, buat baru cancel. Nah, sekarang kita mau buat tombol edit ini supaya berfungsi. Jadi kita buat aja satu view baru, satu komponen baru. Namanya adalah edit gitu ya. Edit.view. Ini kita bakal bikin template biasa dulu gitu. Template gitu. Atau kita pakai copy aja di sini. Yang add ini kita bakal copy, kita paste di edit.view kita. Nah, terus kita pergi ke dalam router index.js, kita buat satu import baru, kita import satu komponen baru, import itu rute edit from views rute edit.view. Ini seperti biasa kita mengimport komponen ya. Lalu di bagian bawah kita bikin routing baru atau path baru. Path-nya adalah rute, lalu ID, edit. Namanya adalah rute edit, lalu komponennya yang tadi kita import, yaitu rute edit. Oke? Nah, jadi idenya adalah kalau kita klik edit ini, maka nantinya akan direct ke dalam halaman edit kita gitu. Jadi di view kita di sini lalu rute.view, kita bakal ngubah di bagian sini button ini kan button edit ya, kita bakal ganti jadi router link. Sebelumnya kita tambahin kelas mr1 biar bisa ada marginnya gitu ya. Nah di sini yang A ini bisa kita ganti aja jadi router link to, ini namanya adalah rute.edit. Nah, jangan lupa bahwa dia rute.edit ini perlu satu parameter ID. Nah, di sini yang titik 2. Jadi kita pakai params gini, params objek ID-nya adalah rute.id. Oke? Jangan lupa akhirnya juga kita ubah juga jadi router link. Ini kalau kita bisa simpen sekarang, kita balik ke browser kita. Nah, ini kalau kita klik edit di sini, dia bakal pindah ke halaman edit di sini. Edit. Cancel. Kita klik edit. Nah, ini bakal sesuai ID-nya sama ID yang kita klik.
Nah, sekarang ketika kita ngeklik ini, edit ini, kita mau ngambil datanya ini, datanya dia, supaya kita bisa edit kan. Jadi nanti dia otomatis keisi yang kode asal tujuannya otomatis keisi. Jadi kita buat dulu di dalam rute.store kita di sini. Kita bakal buat 2 atau 3 ya. Kita bakal buat sekalian buat delete-nya gitu ya. Jadi di sini kita bakal path data atau get data ya. Get data rute gitu. Lalu juga kita buat update data rute. Lalu kita buat delete data rute. Nah, ini kita bisa simpan aja. Kita bisa scroll ke bawah. Kita bakal nge-copy yang ini seperti biasa ya. Ini diganti jadi get data rute. Nah, ini rutenya kita bisa ganti jadi rute ID. Biar idiom. Lalu API routes kita pakai slash plus rute ID. Lalu ini metodenya kita bakal ganti jadi get. Nah, rute ini bisa kita hapus aja karena kita nggak pakai. Nah, ini untuk yang show-nya kita ada di Postman di bagian show rute. Di sini kalau kita send, kita bakal dapat data detail dari si rutenya. Ada ID, asal, tujuan, kode, waktu tempuh. Ini udah sesuai semua ya. Nah, yang kedua, kita juga bakal buat satu function baru untuk yang store-nya, untuk yang update maksud saya. Jadi ini kita bisa copy aja, kita scroll ke bawah, kita paste di sini. Kita ganti jadi update data rute. Nah, rutenya kita biarin, kita taruh sini. Rute ini kita bakal pakai slash plus rute.id. Oke, nah ini metodenya kita bakal ganti jadi put. Kayak ini bisa kita simpan aja. Terus satu lagi kita bakal bikin function buat ngehapusnya. Kita paste di sini. Ini delete data rute. Rute ID-nya ini. Lalu metodenya kita ganti jadi delete. Oke, kita udah buat update dan delete-nya. Sekarang kita pergi ke dalam rute.view di sini. Kita bakal manggil si get itu di sini. Jadi kita bisa copy aja yang tadi di bagian, nah ini get data rutenya bisa kita copy, kita paste di sini. Nah, sekarang kita buat satu method lokal. Kita bisa pakai copy aja di sini, namanya get data rute. Jangan lupa kita pakai asynchronous di depannya. Bisa kita await gitu ya. Lalu catch-nya kalau dia error, kita alert aja errornya apa. Nah, sekarang kita bakal tangkap dia di dalam variable let. Variabelnya adalah rute gitu ya. Sama dengan this get data rute yang ini. Nah, ini kita bakal perlu satu parameter tadi ya, yaitu rute ID. Jadi this root maksud saya params.id kayak gini. Nah, ini bakal dapetin yang 4 ini, yang 4. Jadi sekarang kita bisa console.log rute. Nah, ini kalau kita bisa refresh sekarang, kita coba inspect ya. Kita inspect, kita mau lihat di dalam konsol kita di sini. Ini kalau kita refresh sekarang, harusnya dia dapat data rutenya. Nah, ini belum kepanggil ya. Jadi kita harus manggil method get data rute kita waktu nge-create ya. Jadi this get data rute. Ini kalau kita refresh browser kita nih, nah, harusnya dia dapat data ini. Yang mana datanya diambil waktu kita ngehit si data terminal ini. Tapi ini nggak kehit ya harusnya. Nah, ini nggak kehit nih. Coba lihat dulu di sini. Oke, ini salah ya kita ya, salah nambahin. Harusnya bukan di sini sih. Kita harusnya nambahin di edit nih. Jadi created-nya kita copy di sini aja. Terus yang tadi di sini get data rute kita pindahin
ke dalam edit.view kita di sini. Bisa kita copy aja. Terus jangan lupa juga tadi ininya, get data rutenya, kita bakal pindahin juga ke edit.view di bagian sini. Oke, coba kita simpan. Kita balik ke terminal kita. Maksud saya browser. Nah, ini udah dapat ya. Nah, ini dapat. Oke. Berarti datanya ada gitu ya. Nah, sekarang kita bisa pakai await di sini. Supaya dia nggak langsung ke dalam konsol log. Kita tungguin dulu responnya apa. Nah, ini responnya. Ada asal, ada checkpoint, ada juga created ID. Ini semuanya lengkap ya. Nah, tapi masalahnya di sini adalah di bagian checkpoint, kita nggak mau ada data terminal ini. Kita maunya ID sama waktu aja. Jadi kita bisa ngelakuin mapping dulu di sini. Jadi this rute sama dengan rute ini kita bakal ganti dulu. Jadi rute titik checkpoint sama dengan rute titik checkpoint titik map C gitu. Lalu C titik return. Ada apa aja? Ada ID, C titik ID, ada juga waktu, C titik waktu. Jadi kita harus konsol dulu di sini sekarang, konsol titik log rutenya apakah udah sesuai dengan yang kita minta. Nah, di sini kalau kita klik lalu checkpoint, ini harusnya udah sesuai ya. Ada ID sama waktunya aja. Jadi ini udah sesuai. Jadi sekarang kita bisa assign ini rute kita ke dalam variabel lokal kita. This rute sama dengan rute. Jadi kalau kita simpan, kita balik ke browser kita, nah ini akan otomatis terisi. Kode asal Jakarta, ini waktu tempuhnya udah keisi semua. Oke, mantap ya. Nah sekarang kalau kita klik simpan, maka dia bakal ngupdate datanya gitu ya. Jadi kita scroll ke atas aja. Di sini kita bakal ganti ya, store new ini kita bakal ganti jadi update. Nah, ini kita copy aja dari sini. Nah, update data rute. Kita copy, kita paste di sini. Jangan lupa pakai underscore karena kita bakal manggil local variable, local method maksud saya. Nah, ini kita bisa copy aja di sini. Lalu ini juga kita bisa copy, kita paste maksud saya. Nah, ini kita paste di sini. Oke, udah semua sih seharusnya. Nah, ini kita bisa simpan aja. Kita balik ke browser kita. Ini bisa kita edit misalnya, edited gitu. Lalu edited, lalu Jakarta edited. Waktu tempuh kita ganti jadi 190. Kalau kita simpan, nah ini udah keganti ya harusnya. Coba, ini keganti ya, edited. Nah, ini 190. Berarti udah berhasil kita edit sekarang ya. Nah, sekarang kita mau buat untuk yang hapusnya gitu. Jadi masih di dalam rute.view, kita pergi ke dalam rute.view, kita bakal nge-copy data method ini, delete data rute. Kita bakal paste di sini. Jadi map action kita ambilnya dari modul rute, ambil method delete data rute. Nah, di sini kita buat satu lokal ini ya, lokal method yang namanya mirip-mirip lah. Nah, sebenarnya ini nggak harus sama ya, tapi ini adalah kebiasaan saya supaya apa ya namanya ya, mengidentifikasi bahwa ini adalah method lokal. Makanya saya pakai underscore di depannya. Ini bisa kita kasih try aja, try catch. Kalau di error maka kita kasih alert gitu ya. Nah, gini. Nah, sebelum kita delete, kita harus nge-confirm dulu. If confirm gitu ya. Kalau dia yakin, apakah Anda yakin ingin menghapus data ini gitu. Kalau dia iya, nah ini kan negasi ya, maka dia bilang tidak gitu. Kita
kita false. Lalu await this delete data rute. Nanti kalau dia delete, maka rute ID. Nah, ini dapat dari mana? Dapatnya dari sini. Oke. Nah, ini kalau udah di delete, kita bakal nge-refresh datanya. Yang mana ini? Kita refresh. Sekarang kita simpen. Sekarang ini yang delete ini kita bakal trigger. Kita bakal panggil waktu dia manggil ini. Ngeklik yang tombol ini, hapus. Jadi ini kita ganti aja jadi button. Klik gitu. Sama dengan, nah ini, metodenya apa? Dia ini minta satu parameter, isinya adalah rute.id. Jangan lupa ujungnya juga kita ganti jadi button gitu, biar nggak error. Nanti kita balik ke sini. Kalau kita klik hapus, kita bakal nerima alert atau pop-up ya. Kita bisa klik hapus gitu, kita oke, maka dia bakal kehapus. Kita klik hapus juga, kita klik maka akan menghapus datanya. Oke, berarti udah bisa ya kita ngedit juga hapus data rute kita. Nanti kita lanjut lagi. Terima kasih semua.